Oke, bayangkan situasi ini. Cuma 3 minggu sebelum peluit musim Liga Inggris 2026-2027 dibunyikan, dunia sepak bola dibikin gempar oleh satu kabar besar. Eddie Howe resmi mundur dari kursi manajer Newcastle United. Ini bukan sekedar pergantian pelatih biasa loh, ini adalah akhir dari sebuah era transformasi yang supermasif, penuh ambisi tapi ya pada akhirnya dipenuhi rasa frustrasi. Di analisa taktis kita kali ini, kita bakal membedah habis-habisan gimana Howe ngerumah total wajah Newcastle, filosofi sepak bola macam apa yang dia tanamkan, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, sampai sang manajer terpaksa angkat koper lebih awal. Buat peta taktis kita hari ini, kita bakal bahas 5 poin utama. Mulai dari kejutan di St. James Park, revolusi taktiknya Howe, puncak kejayaan Howe, terus gimana aturan finansial PSR menjegal proyek ambisius ini, dan tentunya akhir dari era transformasi tersebut. Kita langsung masuk ke bagian pertama, kejutan di St. James Park. Jujur aja, walaupun performa mereka di musim 2025-2026 itu agak melempem, mundurnya Howe di pertengahan Juli tetap jadi kejutan yang luar biasa masif. Skala pembangunan ulang skuadnya tuh bener-bener epic. Coba kita kilas balik sebentar. Waktu dia ambil alih tim di November 2021, Newcastle lagi nyungsep di posisi ke-19, bener-bener di jurang degradasi. Terus, lihat apa yang terjadi. Mei 2023, mereka balik lagi ke Liga Champions setelah absen 2 dekade. Februari 2025, boom, mereka juara EFL Cup, mengakhiri puasa gelar dari tahun 1969. Sebuah kebangkitan yang fantastis, yang sayangnya harus berhenti tiba-tiba di Juli 2026. Buat ngasih gambaran seberapa instan dampaknya waktu itu, ingat angka ini, 44. 44 poin. Itu adalah total poin yang dikumpulin Newcastle sejak hari pertama Howe ditunjuk sampai akhir musim 2021-2022. Asal tahu aja, angka ini adalah perolehan poin terbanyak ke-6 di seluruh Liga Premier dalam periode tersebut. Ya, dana segar dari bos baru di bulan Januari memang ngaruh banget, tapi di atas lapangan, sang manajer lah yang meracik tim ini sampai bisa super solid dan finish anteng di posisi 11. Lanjut ke bagian 2, mari kita bedah revolusi taktik dan mentalitas yang dibawa Howe. Gimana sih sebenarnya fondasi tim ini dibangun? Waktu awal datang, Howe pernah bilang, tugas kita adalah mencoba menciptakan kembali masa-masa itu. Semangat menyerang, gaya angkuh yang dimiliki Newcastle era Kevin Keegan di tahun 90-an. Dan dia beneran nempatin janjinya. Gak ada tuh yang namanya sekedar parkir bus main aman. Dia meracik skuad yang tangguh, main dengan intensitas gila-gilaan, berani ambil risiko, dan punya transisi yang super cepat. DNA-nya jelas banget. Kunci dari DNA baru ini berakar pada satu konsep taktis, high turnover. Dalam kamus sepak bola modern, ini adalah seni merebut bola setinggi mungkin di area pertahanan lawan buat langsung nyerang balik. Ini bukan cuma asal lari ngejar bola ya, ini adalah sistem pressing yang benar-benar terorganisir. Selama 4 musim penuhnya, Newcastle sukses nyetak 31 gol murni dari situasi high turnover ini. Jumlah itu nyamain rekornya Liverpool dan cuma kalah tipis dari Manchester City. Ngeri kan sistem pressingnya? Hasil racikan taktik agresif ini sangat-sangat nyata. Kalau kita lihat produktivitas gol di Liga Premier selama 4 musim penuh era Howe, cuma tim-tim kaliber penantang gelar kayak Manchester City, Arsenal, dan Liverpool yang bisa nyetak gol lebih banyak dari Newcastle. Nyetak 274 gol di Liga sekeras Premier League itu jelas bukan kebetulan. Ini murni eksekusi kelas atas di lapangan hijau. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, puncak kejayaan sang manajer. Gini ya, uang itu emang bisa beli pemain bintang, tapi uang nggak bisa beli sistem permainan. Howe ini gak cuma sekedar belanja, dia itu man manager yang berlian. Dia benar-benar ngembangin pemain kayak Isak, Guimaraes, Tonali, dan Anthony Gordon jadi bintang elit level dunia. Tapi yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah gimana dia nyulap pemain yang tadinya dianggap flop. Ingat Joelinton? Dari striker yang susah banget nyetak gol, disulap jadi gelandang box-to-box perusak yang gak kenal ampun. Itu mahakarya kepelatihan murni sob. Tapi ya, yang namanya sepak bola itu dinamis banget. Kontrasnya kerasa banget kalau kita bandingin 2 musim ini. Musim 2024-2025 itu puncaknya mereka di kancah domestik, finish peringkat 5 dan ngangkat trofi EFL Cup. Semua kerasa sempurna. Tiba-tiba di musim berikutnya, musim 2025-2026, mereka terjun bebas merosot ke peringkat 12, peringkat terburuk di era Howe. Sebenarnya apa sih yang memicu kejatuhan drastis ini? Ini membawa kita ke bagian keempat. Gimana aturan finansial PSR mulai menjegal langkah mereka? Nah, akar masalah dari kejatuhan tadi ada di buku kas klub. Aturan PSR atau Profit and Sustainability Rules membatasi setiap klub buat cuma boleh merugi maksimal 105 juta pounds dalam kurun waktu 3 tahun.
Terlepas dari perdebatan apakah aturan ini dibikin buat ngelindungin klub-klub tradisional atau bukan, realitas pahit buat Newcastle adalah pengeluaran jor-joran mereka di awal langsung nabrak tembok aturan ini. Imbasnya, kedalaman skuad mereka mandek, dan mereka dipaksa bikin keputusan bisnis yang justru ngerusak ambisi juara mereka. Tuntutan buat patuh sama PSR ini benar-benar jadi mimpi buruk. Newcastle dipaksa ngelakuin hal yang paling dibenci pelatih manapun, ngejual tulang punggung timnya. Howe sendiri sampai bilang ngelepas Elliot Anderson di harga 35 juta pounds itu benar-benar transaksi yang sangat menyakitkan dan murni karena terpaksa. Belum lagi mimpi buruk hengkangnya Isak ke Liverpool, Tonali ke Tottenham, dan rumor Bruno Guimaraes ke Arsenal. Secara taktis, Anda nggak mungkin bisa mainin pressing intensitas tinggi kalau pilar utama timnya pada dicabut. Klub yang tadinya punya visi jadi destinasi utama pemain top, perlahan balik lagi jadi sekedar batu loncatan. Kalau kita perhatiin polanya, ada satu tren taktis dan fisik yang kelihatan jelas banget. Tiap kali Newcastle harus mecah fokus main di kompetisi Eropa, khususnya Liga Champions, performa liga mereka pasti anjlok. Coba lihat, tanpa Eropa di 22-23, mereka tembus 4 besar. Pas main di UCL musim 23-24, mereka turun ke posisi 7. Pas absen lagi di Eropa musim 24-25, naik lagi ke posisi 5. Dan musim lalu, dengan beban Liga Champions, mereka langsung jatuh ke posisi 12. Sistem permainannya Howe ini butuh bensin energi yang luar biasa besar. Sementara kedalaman skuad mereka udah dilumpuhkan duluan sama aturan PSR. Ya jelas keteteran. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, akhir dari sebuah era transformasi. Ada satu angka krusial yang jadi alarm bahaya di musim 2025-2026. 27. Di musim itu, Newcastle buang 27 poin justru saat posisi mereka lagi unggul. Dan itu angka kehilangan poin tertinggi loh di Liga. Ini bukan lagi soal nasib buruk. Ini adalah indikator valid kalau fisik dan mental tim udah bener-bener runtuh. Bensin mereka habis buat ngunci kemenangan selama 90 menit penuh. Jadi kalau kita gabungin semua masalahnya, kelelahan fisik karena jadwal padat, skuad tipis karena PSR, plus harus merelakan pemain-pemain terbaiknya dijual, wajar kalau laporan nyebutin Howe udah terkuras habis secara mental dan emosional. Indikasi bahwa dia kehilangan kendali soal transfer pemain, terutama dengan isu kepergian sang kapten, kayaknya jadi pukulan knockout buat dia. Tapi satu hal yang patut banget kita apresiasi, Eddie Howe pergi lewat pintu depan. Dia mundur atas keputusannya sendiri, sebuah privilege yang cuma dimiliki pelatih-pelatih berkelas. Dia ninggalin warisan yang nyata, ngembaliin Newcastle ke habitat Liga Champions, dan ngasih trofi pertama setelah 5 dekade lebih. Nah, ini bawa kita ke satu pemikiran akhir. Eddie Howe udah narik Newcastle dari lumpur degradasi dan ngasih mereka identitas tempur yang ditakuti. Tapi, dengan ketatnya belenggu finansial sepak bola modern saat ini, kita jadi mikir, apakah Newcastle United emang ditakdirkan selamanya cuma jadi klub batu loncatan buat para mega bintang? Ataukah fondasi kuat yang udah dibangun susah payah oleh seorang Eddie Howe ini, pelan tapi pasti bakal mekar dan bawa mereka merungkuh tahta juara Liga Inggris di masa depan? Biar waktu yang menjawabnya. Terima kasih udah ngikutin analisa taktis kali ini, tetap semangat menikmati sepak bola, dan sampai jumpa!